Oke, kembali lagi di Suka Review. Di video kali ini kita akan membahas Tecno Camon 40. Nah, di sini ini kardusnya, ini HP-nya Tecno Camon 40. Tecno Camon 4. Wah, wah, oke. Oke, jumpa lagi di Suka Review. Pada video kali ini kita akan membahas HP Tecno Camon 40 ya. Tecno Camon 40 ini merupakan HP andalan dari brand Tecno. Sejauh ini belum ada yang menjadi andalan atau flagship dari lini brand Tecno ya. Selama ini Tecno selalu memberikan opsi opsi-opsi yang lebih murah dengan fitur yang cukup melimpah ya. Sedangkan Camon ini dihadirkan oleh Tecno dengan fitur unggulannya yaitu kamera. Mungkin karena namanya Cam On ya, kamera on mungkin maksudnya itu. Dan di sebelah saya ini sudah ada kardusnya ya, Camon 40 yang mana di sini menonjolkan dengan Tecno AI-nya, artificial intelligence dari Tecno yang mereka namai dengan nama Ella. Sejauh ini saya belum tahu ya kenapa kok AI itu cenderung diberi nama-nama yang feminim ya. Mungkin ya nggak tahu lah mungkin pasti ada alasannya itu. Kenapa AI. Nah, unit yang sudah saya review saya pakai ini sekitar berapa ya, udah sekitar hampir 1 bulan saya pakai HP Tecno ini. Ini yang saya pakai ini yang varian grey, Galaxy Grey variannya. Jadi ini sudah memperoleh casing bawaan ya dari Tecno, sekaligus sudah terpasang juga anti gores bawaan di sisi layarnya. Jadi untuk kita bahas dulu dari segi desain, kita copot dulu ini ya, case-nya ya. Oke, kalau Tecno ini dari segi desain untuk yang Camon itu cukup menarik ya. Warna grey-nya ini tipis ya. Warna grey-nya tipis, ada dual tone, jadi ada warna khusus yang di bagian kameranya. Lalu dari belakang ini ya, ini frame-nya metal ini, kalau kalau nggak salah metal. Harusnya sih metal ini secara frame, tapi nggak ada, karena nggak ada antena jadi sepertinya ini plastik ya. Kalau apa namanya, biasanya kalau metal tuh selalu ada ini antenanya di sini atau di samping itu. Ini mungkin ini polikarbonat ya. Saya kalau masalah material itu kalau nggak baca dari spek resminya itu ya nggak akan terasa ya. Karena HP ini sudah cukup mantap digenggam ya dengan kapasitas baterai 5200 mAh dengan, kalau dari Tecnonya itu ada jaminan 5 tahun daya tahan baterainya ya. Tapi kalau masalah baterai itu sebenarnya tergantung bagaimana cara penggunaannya juga. Karena yang sangat mempengaruhi dari baterai itu sebenarnya cara kita selain pemakaian yaitu cas dan discharge-nya ya kan. Kalau bahas baterai itu sudah ada di YouTube tentang siklus baterai ya. Oke, kalau dari lihat dari modul kameranya itu bagian dari kembali ke desain ya. Di modul kameranya itu cukup unik ya. Karena selain modul kameranya ini yang 3 biji ini, 3 biji apa 2 biji ini? Anggap saja 3 lah. Yang satu sepertinya bonus ini. Paling tidak ada modulnya lah walaupun bonus.
Nah, dari 3 biji ini kan menonjol ya, tetapi di sekitarnya ini diberi, lekukan ya, desain melekuk, melekuk, melekuk sehingga ini jadi lebih cantik ya, ada flow-nya. Lalu di sini ada sensor dan, eee, ini warna merah ini bukan sensor, awalnya saya kira sensor, tapi ini, semacam tombol notifikasi ya, tapi di belakang. Jadi kita tahu nanti fungsinya dibahas sendiri, fitur yang di tombol kamera ini apa namanya dibahas sendiri. Kita bahas dulu di desainnya ya. Jadi modul kameranya unik, jadi untuk menunjukkan kalau HP ini tipis ya, sampai modulnya aja keluar-keluar, oke. Jadi lalu supaya nggak frame modulnya itu terlalu mengotak seperti kompor gas ya, jadi dibikin melengkung. Ini cukup cantik dengan teksturnya ya. Warna grey-nya, teksturnya, ini cukup cantik, HP ini cantik, saya suka ini. Lalu yang unik di sini kan ada tombol, volume dan power ya. Nah, lalu di sini ditambahkan lagi tombol shutter kamera, kalau di Tecno menyebutnya flash snap ya, flash snap. Flash snap ini fungsinya itu kurang lebih seperti tombol kamera ya. Jadi ketika dipencet 2 kali, kita pencet 2 kali flash snap ya. Nah, ini langsung kayak shortcut untuk tombol kameranya. Nah, selain shortcut kita coba lagi ya, kita pencet lagi sekali lagi. Nah, ini juga berfungsi sebagai tombol shutter. Walaupun kalau menurut saya, posisinya ini awkward. Kalau misalnya mencet ini, nah posisi lensanya itu di bawah ya. Ini jadi kalau menurut saya ini awkward nih di bawah posisi lensanya. Biasanya kan kalau dulu ya tombolnya itu mesti di bawah sini. Jadi posisi lensa tetap di atas ya. Jadi nggak kikuk gitu loh, kebalik ini. Kalau menurut saya ini kikuk. Tapi sebenarnya ya karena lebar ya tinggal sesuaikan aja. Toh banyak sekali yang apa motret itu dibalik ya kan, lensa dibalik terus gini terus muter-muter gini ya itu ya teknis lah, selera, cara cara apa cara ngambil cara foto itu secara masing-masing. Itu dari ini, gimmick tombolnya. Terus yang saya suka lagi dari desainnya ini, eh, selain tipis ya, atas bawahnya ini ada stereonya. Sebenarnya kalau stereo itu sebenarnya masuk desain atau bukan ya. Tapi yang jelas di sini ada speaker ini ada stereo yang mana ini ada tulisan Dolby Atmos di bagian atasnya ya. Dan kartu SIM di bagian bawah. Harusnya nggak bingung sih tombol mana yang harus dicolok untuk mengeluarkan SIM-nya karena lubangnya kan ada di tray-nya kan. Harusnya ya secara umum langsung yang ditusuk ya, yang di tray, nggak mungkin salah. Ini nggak mungkin salah ke mikrofonnya ya. Nah, ini ada speaker bawah dan bagian bawah ini ada USB-C. Nah, ini kan kelihatan tipisnya itu kelihatan ini. Jadi sebenarnya HP ini kalau misalnya nggak pakai casing itu memang asik digenggam itu mantap ya. Sedangkan
apa, bezelnya ini tipis di depan ini dengan layar, pansul, kamera depannya pansul, ini bezelnya sangat tipis. Bahkan, yang harga serupa ya, harga serupa itu ada Motorola Moto G45 ya, yang sekarang di 2,5 juta, ini juga sama 26, 2,5, selisih 100, barunya selisih 100. Ini lebih tipis. Secara desain memang walaupun nggak menggunakan leather ya, tapi kalau secara desain ini lebih tipis dan secara layar baru kerasa, eee, superioritasnya layar ini baru kerasa karena disandingkan dengan kelasnya Motorola Moto G45. Walaupun ya nggak adil ya, memang sebenarnya 2 HP ini segmennya berbeda. Yang satu itu untuk kalau Motorola itu untuk all rounder di 2 jutaan, kalau ini memang keunggulannya di kamera. Jadi dari segi prosesor, kalau dibandingkan ya segi prosesor, ya mungkin prosesor Snapdragon 6S Gen 3 memang lebih lebih superior dibandingkan dengan prosesor ini, Helio G100 Ultimate ya. Dari bagian manapun ini masih 4G. Jadi secara fabrikasi ya mentok lah. Secara clock speed walaupun nggak beda jauh, ya mungkin ini secara secara performa kalau hitung-hitungan performa ya bisa dibilang masih kalah bandingkan dengan Moto G. Tapi eh, fitur kamera yang ditawarkan ini lebih menarik, desain lebih menarik. Nah, itu tergantung selera, tergantung mau dicari yang HP yang seperti apa. Saya rasa desain sudah cukup ya. Ini layarnya menggunakan panel AMOLED, Full HD kalau nggak salah ya. Panel AMOLED di dusnya ada nggak ya? Eh, Full HD nggak ada tertulis, tapi 6,78 inch ya memang besar sih. Cuma walaupun 6,78 itu nggak terlalu besar karena bezelnya tipis. Jadi di tangan itu masih masih digenggam itu masih pas nah jari-jari. Walaupun kalau untuk jari-jari yang telapak tangan yang gendut ya, yang telapak tangannya gendut itu kan jadi waktu gini kan terlipat ya karena kulitnya. Itu salahkan gendutnya, bukan salahkan bezelnya. Jadi itu tergantung. Makanya kalau pakai case ya mungkin agak beda cerita. Mungkin karena ada sedikit tambahan, ada tambahan pakai pakai case seperti kelihatannya. Jadi kalau dilihat dari kardusnya, saya di sini sambil nyontek kardusnya di sisi belakangnya ini layarnya 6,78 AMOLED 120 Hz. Ini refresh rate-nya bagus ya kan. Nah, tapi yang seharusnya ya, AMOLED itu kelebihannya itu ada dua. Yang satu bisa in display fingerprint, fingerprint, yang kedua bisa menggunakan always on display. Tetapi yang maksimal digunakan di sini hanyalah fingerprint display ya. Nah, ini in display fingerprint di sini bisa. Cuma sayangnya always on display. Kalau di sini itu masih belum, biasanya ini tergantung UI-nya sih. Kalau dari settingan UI-nya itu hanya masih 3 detikan. Padahal saya senang sekali apa dengan apa fitur always on display itu saya senang. Menurut saya itu fungsional karena saya ini pengguna HP yang masih tradisional lah. Always on display, kita lihat di sini settingannya di mana ya? Always on display. Always on display wallpaper. Nah ini, always on display nih. Selalu, nah selalu tampilkan. Oke, kita nyalakan ya, aktif ya, kita aktifkan. Kita lihat, kita kunci layarnya, tayang, 3, 2, 1, mati. Hanya 3 detik. Sayang sekali sih kalau menurut saya ini menurut saya sangat disayangkan ya. Tapi mungkin ada alasan tersendiri, mungkin alasan dengan apa, penghematan baterai gitu. Penghematan baterai kalau menurut saya always on display itu nggak akan signifikan ya. Dibandingkan fungsinya masih worth it lah. Kalau menambahkan energi dikit,
Padahal sekarang kan baterai juga sudah 5.200 fast charging. Kenapa masih merisaukan masalah penghematan baterai, Guys? Ya kalau kita di zaman Android ketika masih untuk mengejar performa kita rajin untuk ngerut, untuk meningkatkan fitur, kita bikin custom ROM. Sekarang kan sudah enggak. Jadi Tecno di update berikutnya saya harapkan always on display-nya bisa beneran always ya. Oke, lanjut fiturnya. Nah, tapi yang unik karena always on display-nya itu hanya 3 detik ya. Di sini semacam ada penggantinya. Nah, yaitu di settingan ini. Ini ada fitur lampu indikator. Nah, lampu indikator. Ini lampu indikator, fitur ini bisa digunakan, aplikasinya cukup banyak ya. Untuk notifikasi, untuk pemotretan. Jadi untuk notifikasi, apabila ada notifikasi dari aplikasi masuk atau panggilan tak terjawab, ini akan menyala. Lalu untuk pemotretan, jadi ketika kamera menyala, maka di sini akan menyala juga. Nah ini bagus juga ya, karena selain di Android di sini tuh kalau kamera menyala ada titik hijau, di sini dari belakang juga ada warna merahnya. Ini menandakan kalau kamera sedang bekerja. Ini juga sebenarnya fitur yang bagus. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang penguntit yang suka yang kalau kamu penguntit, jangan pakai HP ini. Kalau kamu paparazzi, kamu suka ngerekam-rekam untuk kalau viral itu jangan pakai HP ini. Bener kameranya bagus tapi kamu akan ketahuan ya, gelagatmu kalau kamu lagi ngerekam orang kamu kelihatan. Jadi daripada kamu masalah lebih baik kalau mau candid ya. Pengen viral candid, ya jangan pakai HP ini. Pakai HP yang lain yang nggak ada notifikasinya biar kamu nggak ketahuan kalau sedang mengintip merekam gini, biar nggak ketahuan. Oke. Jadi dan uniknya lagi ini ada selain notifikasi pemotretan, ada berkedip untuk panggilan ya, berkedip. Lalu ada notifikasi untuk mengisi daya. Lalu efek jaya untuk status pengoperasian inframerah dan ELA. Coba kalau ELA kita coba sih. Apakah menyala? Kita coba, ini AI-nya dari Tekno. Senang mendengar dari Anda. Nah, ini Ada yang bisa saya bantu? Ella, kenapa Apa kamu yang ingin Anda lakukan hari ini? Ella, kenapa kamu suaramu seperti laki-laki padahal namamu Ella? Maaf, suara lain belum didukung. Tapi ini tetap tidak menyala ya. Bisakah kamu menyalakan lampu notifikasi berkedip di HP ini? Hai Ella. Ella. Hai Ella, apakah kamu bisa menyalakan lampu berkedip di HP ini? Hai juga. Wah, sayang sekali. Aku tidak bisa langsung mengontrol perangkat keras seperti lampu berkedip di HP kamu. Aku hanya asisten virtual. Jadi kemampuanku terbatas pada aplikasi dan fitur yang ada di ponsel. Mungkin ada aplikasi khusus yang bisa membuat efek lampu berkedip? Kamu sudah pernah mencarinya di toko aplikasi? Atau mungkin ada pengaturan khusus dalam setting ponselmu? Ceritakan lebih detail lagi tentang HP kamu. Mungkin aku bisa bantu mencari informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Ella. Halo, saya bahagia setiap hari bersama Anda. Bel Gates. Oke, ya itu tapi ternyata kita sudah cukup tahu ya kemampuannya Ella sebatas mana. Oke, tadi sudah dengar. Kalau begitu kita coba lampu berkedipnya dengan fitur chargingnya, oke. Kebetulan di sini Tekno menyertakan charger 45 watt ya, fast charging. Kita lihat fungsinya. Oke, kita colok. Nah,
menyala. Jadi lampu Ultraman-nya menyala. Jadi seperti Ultraman. Kedip-kedip di belakang seperti Ultraman ini. Oke, dan di sini ada tulisannya super fast charging. Super charge, pintar. Jadi pintar ini selama saya memakai ini, ketika sudah baterainya full 100%, ini secara otomatis langsung menghentikan aliran dayanya. Oke, ini tadi. Terus kemudian setelah charging kita lihat fitur apa lagi. Oke, habis charging kita kamera ya, kita lihat kamera ya. Kita di modulnya ya, secara teknis ini bagian belakang ini ada kamera 50 megapiksel OIS dan 8 megapiksel ultra wide. Jadi kalau menurut spesifikasi yang di kardusnya ini modulnya cuma 2, berarti yang bawah itu memang beneran bukan modul tapi ini sensor ya. Sepertinya ini sensor inframerah ini kalau nggak salah. Oke, saya baru ingat ini sensor inframerah. Saya pernah berarti saya pernah menggunakan HP ini untuk pengganti remote AC. Jadi ini fungsi sensor remote-nya di sini. Jadi kita ngeremote nggak begini lagi ya, karena sensornya di sini, jadi remote-nya gini. Ya anggap aja kita seolah-olah memotret AC-nya ya. Ya ini memang ya baru ingat, berarti modulnya di sini. Saya udah pernah pakai. Kalau aplikasinya apa nanti kita bahas belakangan. Kita lihat kamera dulu. Ini bagian belakang modul 50 megapiksel OIS dan 8 megapiksel ultrawide. Lalu di depannya ini kamera depannya 32 megapiksel. Nah, kalau untuk kamera hasilnya seperti apa, ya nanti aja kita lampirkan aja nanti hasil perekamannya seperti apa, oke? Hasil perekaman video ganda Tecno Camon 40. Fitur perekaman video ganda Tecno Camon 40. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah. Ya, perekaman 2K 30 fps. Kamera depan dan kamera belakang bisa support 2K 30 fps. Sayang sekali belum ada fitur 60 fps, perekaman 60 fps HP ini. Secara pengambilan gambar kestabilan cukup bagus. Secara kestabilan 2K cukuplah, lumayan. Kalau mau lebih stabil lagi menggunakan tripod. Cara dynamic range warna oke, gelap terang oke, cukup, bukan yang gimana-gimana. Oke. Lanjut setelah kamera di sini. Oh ya, fiturnya, fitur-fitur yang cukup membantu di HP ini. Jadi sudah ada lampu Ultraman ya. Lampu inframerahnya. Nah, ini di sini. Jadi saya itu nggak sengaja menemukan fitur ini itu dari ini ya, toolbarnya. Toolbar ini apa ya, toolbar? Notifikasi toolbar. Nah, di toggle-nya ini. Nah, bagian bawah ini tandanya remote. Nah, ketika mau digunakan meremote apa ini, yang sudah pernah ini ada device-nya AC. Nah, ini di tanda plus. Nah,
nanti tambahkan perangkat seperti ini. Simple kok penggunaannya seperti itu. Terus kalau nggak salah di dalam ini di HP-nya ini ada fitur WeLive. Nah ini aplikasinya ini ada WeLive. WeLive ini di sini. Nah ini di sini adalah fungsi untuk pengontrolnya. Jadi kita perangkat penambahannya di sini. Nah nanti di sini kita daftarkan di sini. Ini cukup fungsional ya dari fitur-fitur yang menurut saya berguna di HP ini ya. Nah, selain fitur untuk menguji performanya itu ada Antutu. Kita sudah pernah menggunakan tes Antutunya, sudah pernah. Jadi karena suatu hari apa ya, kita pernah sekitar beberapa hari. Nah, skor Antutunya kalau dari Antutu itu sekitar 430 ribuan skornya ini. Skor Antutu kita sudah pernah tes. Nanti videonya kita insert aja lah untuk testingnya. Skor Antutu. Jadi kalau 400 ribu ya, kalau menurut saya ya 400 ribu itu ya cukup lah. Cukup kalau dibilang menengah ya, menengah. Ini ya bisa dibilang kencang, tapi kencang yang di tataran menengah. Nggak istimewa. Kalau misalnya yang lebih bagus ya pasti banyak. Karena mengingat prosesornya juga ini hanya Helio G100. Yang merupakan ini prosesor yang andalannya grupnya Transsion ya. Infinix dan Tecno ini sangat sering menggunakan prosesor ini ya. Bahkan Infinix Note 50 pun juga masih menggunakan MediaTek Helio G100. Oke, saya rasa itu kalau untuk pengalaman gaming kita yang sudah install di HP ini ada Clash of Clans, ada Block Blast, gampang lah. Kayak yang besar-besar ya ada yang kita pakai di sini ada eFootball, Free Fire, dan Mobile Legends ya. Kita coba 3 game itu nanti kita coba. Akan kita insert nanti videonya pengalaman penggunaannya. Tapi sejauh ini memang layar 120 Hz itu memang memberikan tambahan experience ya, pengalaman untuk menggunakan gaming. Untuk gaming itu kelihatan lebih smooth ya. Untuk gaming itu lebih smooth. Terus speaker stereonya itu juga menyenangkan ya. Jadi kita main itu memang untuk ya, walaupun ini bukan HP gaming tapi juga memberikan pengalaman untuk main game casual. Itu memberikan pengalaman yang cukup nyaman ya, yang cukup menggembirakan lah. Maksudnya kalaupun kita sudah sehari-hari kita iseng-iseng main game yang seringan-ringan lah, itu terus nyaman ya sudah gitu loh. Mungkin kita memang bukan ukuran untuk game kompetitif ya, tentu levelnya beda, level kompetitif. Oke, dan saya rasa tentang HP Tecno ini apalagi yang perlu dibahas ya? Saya rasa cukup, dan itu tadi video cerita saya pengalaman menggunakan HP Tecno Camon 40. Silahkan komentar kira-kira untuk pembahasan review itu mau membahas aspek apa saja ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Apabila ada kekurangan di video ini silahkan dikritik di komentar. Dan jangan lupa pencet tombol like jika kamu suka dengan video ini. Subscribe video ini untuk subscribe channel ini untuk update video-video berikutnya, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng atau notifikasinya. Saya Wak Bakul Kelambi, suka review.